akuntansi. Saya mendoakan juga ya, dan yang penting juga berdoa supaya sehat walafiat. Ya. Oke, seperti yang lalu saya absen dulu, silakan muncul. Saya tunggu 1 menit. Silakan wajahnya muncul. Kalau tidak muncul, terpaksa saya ambil gambar. Ya, yang cuma ada tulisan tidak muncul, saya tidak bisa membantu nilai Anda. Ya, jadi itu jangan lupa siapa yang hadir dulu sampai ke 10 itu saya catat, siapa yang muncul wajahnya waktu absen. Ya, oke. Saya ingatkan sekali lagi, Ulil Ana Saputri muncul. Tolong wajahnya jangan mendelep ya, jangan hanya kelihatan kepalanya aja ya lah gitu loh. Seperti Pak Jono lah, jelas ya. Ulil Ana Saputri, kemana nih Ulil ya? Ya sambil gambar. Oke, terima kasih. Untuk absen pertama sudah saya rekam, dan jangan lupa absen untuk kampus ya, jangan lupa. Untuk yang kedua, silakan yang mendapat tugas presentasi segera dimulai. Oke, segera dipersilakan yang presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami laporan standar dan PASK 45. Perkenalkan, nama saya Siti Imratus Solikah dan rekan saya Ulil Anasra Fitri, Umi Malikah, dan Ifti Romantika. Next. Paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan memuat 3 pernyataan faktual. Tujuannya adalah paragraf ini untuk membedakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Paragraf pendahuluan. Kami telah mengaudit neraca perusahaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan tertentu dari perusahaan yang ditunjuk. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Kalimat di atas menegaskan tanggung jawab atas laporan keuangan terletak di tangan manajemen. Tanggung jawab ini akan menyatakan berdasarkan audit kami. Auditor di sini berperan melaksanakan audit dan menyatakan pendapat berdasarkan temuan-temuan. Yang pertama ada paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup itu paragraf mengurangi sifat dan lingkup audit. Paragraf ruang lingkup audit juga menunjukkan keterbatasan auditnya. Next. Paragraf ruang lingkup, kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang berlaku umum. Dalam konteks ini, standar auditing yang berlaku umum meliputi 10 standar KAS dan seluruh SAS yang dapat diterapkan. Kalimat ini merupakan penjelasan bahwa auditor telah memenuhi standar yang dimaksud kesimpulannya adalah bahwa standar yang digunakan merupakan standar profesional. Namun, sumber standar apakah berasal dari AICPA atau standar yang bersifat spesifik tidak disebutkan. Next. Paragraf ruang lingkup yang kedua, standar tersebut mengharuskan kami audit akan memperoleh keyakinan yang memadai laporan keuangan bebas dari salah satu material. Kalimat ini di atas menunjukkan dua keterbatasan penting suatu audit. Pertama, pemberitahuan bahwa auditor hanya mencari keyakinan yang memadai saja, bukan keyakinan yang absolut. Oleh karena itu, kepada pembaca diinformasikan bahwa audit memang mengandung beberapa risiko. Yang kedua, diperkenalkannya konsep materialitas. Suatu audit direncanakan dan dilaksanakan untuk menemukan salah satu yang material atau meskipun tidak semuanya dalam laporan keuangan. Next. Paragraf ruang lingkup yang ketiga, ada suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan. Kalimat ini di atas menjelaskan lebih jauh sifat audit. Kata-kata atas dasar pengujian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan audit, kurang dan 100% bukti yang telah diperiksa. Lebih jauh lagi, dasar penguat menunjukkan adanya risiko bahwa bukti yang tidak diperiksa mungkin justru merupakan bukti yang penting dalam menilai kewajaran penyajian dan pengukuhan laporan keuangan secara keseluruhan. Next.
Yang keempat, audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi, estimasi signifikan, penelitian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kalimat di atas memberikan penjelasan lebih lanjut pada sifat audit. Kalimat ini juga menyebutkan bahwa auditor menggunakan pertimbangan dalam menilai dan mengevaluasi tes presentasi laporan keuangan manajemen. Disebutkan estimasi signifikan oleh manajemen menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak seluruhnya didasarkan pada fakta. Yang kelima, kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Kalimat di atas menunjukkan bahwa keterbatasan lain dari suatu audit dengan mengatakan bahwa hanya dasar yang memadai saja yang diperlukan untuk memberikan pendapat. Konsep memadai dan bukan konklusif atau absolut adalah dasar yang konsisten dengan konsep dasar pengujian dan konsep keyakinan yang memadai yang telah dibahas sebelumnya. Kalimat ini juga mengandung asersi bahwa auditor telah membentuk kesimpulan positif tentang lingkup pekerjaan audit yang dilaksanakan. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Iktiromatika. Selanjutnya paragraf pendapat. Paragraf pendapat atau opinion paragraf memenuhi 4 standar laporan. Auditor menentukan pendapat terhadap laporan keuangan secara keseluruhan pada nilai yang maksimal. Penyimpanan dari laporan standar. 1. Laporan standar dengan baju penjelasan bahwa paragraf pendapat tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian karena laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Yang kedua, jenis-jenis pendapatan lain. Ada 3, yaitu yang pertama pendapatan wajar dengan pengecualian atau kualifikasi. Yang kedua, pendapatan tidak wajar atau adverse opinion. Yang ketiga, menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Ya. PSAK 45. Yang pertama, 1. Ruang lingkup. Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik. Yang kedua, pernyataan ini dapat ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan neto neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya. Yang keempat, pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SHK atau sak tetap untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Definisi yang kelima berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama, pembatasan permanen. Yang kedua, pembatasan temporer. Yang ketiga, sumbangan terikat. Yang keempat, sumbangan tidak terikat.
Tujuan laporan keuangan. Yang keenam, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas, nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Yang ketujuh, pihak pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai kemampuan dan tanggung jawab. Yang ke-8, secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan sifat aset. Selanjutnya, laporan keuangan entitas nirlaba. Yang ke-9, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan laporan posisi keuangan. Ke-10, tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta atau pada waktu tersebut. Ke-11, laporan posisi keuangan mencakup aset nirlaba secara keseluruhan, menyajikan total aset, liabilitas. Selanjutnya, klasifikasi aset dan liabilitas. Ke-12, laporan posisi keuangan neraca termasuk catatan atas laporan keuangan. Menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Ke-13, informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai penyajian, pengelompokan, dan pengungkapan. Klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat. Yang ke-14, laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Yang ke-15, informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Ke-16, pembatasan permanen terhadap semua aset. Ke-17, pembatasan temporer terhadap sumbangan dan investasi. Yang ke-18, aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi. Dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Ulil. Tujuan laporan aktivitas 19. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh, hubungan, dan penggunaan laporan. 20. Laporan aktivitas mencakup
entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan kelompok aset neto 21, laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. 22, pendapatan dan keuntungan yang menambah aset neto, serta beban dan kerugian yang mengurangi aset neto dikelompokkan seperti diatur dalam paragraf 24-25. Next. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. 23. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. 24. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer, bergantung pada ada dan tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak tertarik sepanjang disajikan secara konsisten dan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. 25. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Next. 26. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. 27. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh sak lain atau sak etap. 28. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi. Selanjutnya, 29. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. 30. Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, 1. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. 32. Aktivitas pendukung meliputi suatu aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas-aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Selanjutnya yang ketiga, tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu prode. Yang
ketiga, 4. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 revisi 2009. Laporan arus kas dengan tambahan berikut ini. A. Aktivitas pendanaan. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Terus penerima kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi. Selanjutnya bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Terus pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, sumbangan berupa bangunan atau aset investasi. Yang ketiga, 5, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012, penerapan dini diperkenankan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sudah ya? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Urutannya siapa tadi yang presentasi itu? Gimana, Bapak? Yang urutan presentasi tadi yang bicara siapa aja? Dari awal. Siti Imra'atus Solikah. Siti, Imra'atus Solikah. terus? Ibti Romatika, Umi Malika, sama Ulil Anasa Fitri. Oke. Oke, terima kasih. Tolong bisa kembali ke awal laptopnya. Jadi yang presentasi tadi saya komen ya, untuk PPT nomor 3, 6A, B, C itu Anda penyajiannya kurang lengkap ya, karena di situ berisi tentang bentuk laporan akuntan, yang kedua opini, yang ketiga bentuk dari lembar opini. Ya, tadi tidak sebutkan masalah apa makna dari tanggal, hati-hati di UTS ya. Apa makna dari tanggal, itu tidak sempat Anda jelaskan semua. Terus tentang PSAK 45, ini sangat penting. Kalau PSAK 2 tadi tentang laporan arus kas, memang itu teknik cara menyusun, dan Anda harus paham tentang menyusun laporan arus kas. Karena Anda orang akuntansi, paling tidak lulus itu harus paham cara menyusun laporan arus kas. Dan suatu saat saya beri kasus itu, dan PSAK 45 yang dilaba itu penting. Pentingnya kenapa? Di PSAK 45 itu adalah cara menyajikan suatu organisasi yang tujuannya bukan untuk mencapai laba. Itu yang disebut nirlaba, tidak mencari keuntungan. Nah, biasanya apa? Yang intinya sifatnya kegiatan sosial, yatim piatu, ya, terus organisasi
yang lain, yang perkumpulan yang tidak tujuan atau semacam paguyuban. Terus kedua, masjid, ya, terus amil zakat. Nah, di sini apa pentingnya? Ini berguna kalau Anda nanti mau mengambil proposal. Ya, kalau Anda mungkin punya niat untuk menyusun laporan keuangan yang nirlaba, nah disitulah Anda harus tunduk pada laporan. Beda ya, intinya yang laba yang sama nirlaba beda. Yang jelas nirlaba, kalau laba itu bersamanya dengan nirlaba, laporan keuangan, neraca, terus laporan arus kas juga ada, catatan juga ada. Cuma yang beda itu dalam hal laba rugi. Ya, kalau mencapai keuntungan itu harus ada laporan laba rugi. Nah, kalau yang ini 45 tidak ada laporan laba rugi. Ini yang perlu Anda perhatikan. Dan itu paling, kalau menurut Pak Jono, paling mudah kalau Anda nanti menyusun proposal. Ya, jadi tempatmu mungkin sebelah dekat rumahmu ada yatim piatu, ada yayasan masjid, ya, atau ada yayasan amil zakat, ya, itu bisa Anda membuat penelitian, ya, yang jelas Anda nanti menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45. Ya, di situ dijelaskan tadi, cuma memang Anda kurang detail tadi, jadi ada lengkap bagaimana cara menyajikan, bagaimana yang dimaksud ini, dan itu ada. Ya, saya harapkan kalau Anda bingung cari judul proposal skripsi, itu aja diambil. Ya, tapi intinya Anda harus paham tentang laporan keuangan. Nah, kebetulan kalau salah Anda belum dapat ini ya, praktek akuntansi, karena Anda kelewatan nggak salah ya. Nah, mungkin di semester depan itu Anda akan dapat praktek akuntansi, pahami itu, Anda ngambil ini enak. Ya, karena kemarin ya praktek akuntansi itu untuk semester 7 sama perubahan kurikulum semester 3. Semester 3 udah dapat praktek akuntansi. Ya, bukan praktek audit ya, praktek akuntansi. Nah, di situ setelah Anda nanti semester depan pahami itu, Anda mau ngambil perancangan susunan laporan keuangan, mau UMKM yang komersil maupun yang tidak komersil. Nah, kalau tidak komersil itu di PSAK 45 tadi. Ya, jadi intinya perbedaannya tidak ada laporan laba rugi. Kalau yang komersil ada laporan laba rugi. Ya, kenapa Anda minta untuk presentasi PSAK 45. Ya, ini penting. Ya, kalau yang penting Anda nanti setelah praktek akuntansi semester depan ikuti aja itu. Nanti Anda tahu di mana proses akuntansi menyusun laporan keuangan dari dokumen, masuk jurnal buku harian, masuk ke buku besar, neraca saldo, neraca lacur. Nah, tinggal ada nanti apa? Harus biasanya perusahaan laba itu hanya bisa menyusun laporan arus kas. Arus kas itu bukan laporan keuangan, itu hanya catatan pertanggungjawaban kas. Nah, dari situlah Anda ambil data itu, laporan arus kasnya Anda minta. Nanti Anda diproses sesuai dengan proses akuntansi, ya jadilah laporan. Tergantung Anda mau ngambil yang PSAK 45, apa PSAK yang menyangkut UMKM. Ya, karena rata-rata dua ini belum nyusun laporan keuangan. Ya, jadi Anda nanti mungkin masjid, ya di sebelah Anda mungkin masjid, yakin belum nyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Nanti dari itu Anda amalkan buat masjid. Ya, nah ini harus nanti akhirnya memang harus ke sana. Ya. Walau masjid harus nyusun laporan keuangan, harus dipertanggungjawabkan. Ya, aktivitas sosial lainnya udah bisa. Kalau UMKM nanti ada laba rugi.
karena itu bisnis. Anda bisa ngambil banyak tuh, pabrik kerupuk, ya, usaha bakso, ya, banyak usaha UMKM yang dia tidak menyusun laporan keuangan. Di situ harus Anda harus paham, dan kalau itu Anda bisa menyusun itu, bisa untuk membantu yang dilaba maupun yang laba UMKM untuk memberi apa? Anda dapat amal ya. Oh Pak, ini cara menyusun laporan keuangan seperti itu. Itu yang saya harapkan ya. Kalau akuntansi, kalau nanti yang terkait dengan pengaruh ini dengan ini terlalu jauh dari ilmu Anda. Ya, jadi saya harapkan dana desa itu penting ya, pertanggungjawaban dana desa, karena setiap desa sekarang dapat anggaran, dipertanggungjawabkan enggak, itu yang mengena bagi Anda ya. Jadi nyusun laporan keuangan di laba atau yang mencapai laba itu perusahaan kecil menengah ke bawah, UMKM, atau Anda menyoroti tentang pertanggungjawaban anggaran dana desa. Ada penyimpangan enggak? Ya, itu yang paling baik ya. Anda punya amalan ya. Banyak kalau yang dana desa itu banyak masyarakat yang ambil karena kelasmu. Kalau UMKM itu masih sedikit ya, tentang perancangan penyusunan laporan keuangan. Kalau yang dilaba sesuai dengan PSAK 45 di mana udah jadi udah. Ya, jadi itu harapan ya. 2 itu salah satunya Anda ambil. Kalau nanti pengaruh ini dengan ini, saya kira itu ilmu ambil dari data dari bursa efek itu terlalu kurang bermanfaat. Ya. Cari nanti yang skripsi yang bermanfaat bagi tulisan Anda. Anda dapat amal. Ya, itu yang saran saya bisa Anda catat mulai sekarang arahnya kemana Anda mau ngambil bimbingan. Nah, nanti bimbingan bisa yang Anda sukai, minta yang Pak Sapa, Bu Sapa, ya terserah kan. Nanti di masyarakat sekarang biasanya enak. Mau minta siapa bimbingannya, ya terserah Anda. Karena yang Anda suka. Ya, mungkin Bu Fitri atau Bu Rizka, ya, atau saya, atau Pak Anu, silakan. Ya, jadi sekarang lebih adil, jadi minta kamu kerja judul, nanti ditanya bimbingannya mau siapa ya, yang tahu Anda sendiri ya, untuk mencari pembimbing. Hanya itu yang pesan saya. Oke, jadi kita masuk di PPT yang keempat yang saya kirim ya, tentang gambaran umum proses audit. Bagaimana kita mengaudit, apa-apa yang harus diperhatikan. Nah, kita lihat di situ gambarnya. Kalau Anda punya buku, ada di halaman 191. Kalau saya ada halaman di situ, ada nomor halaman, berarti itu halamannya yang ada di buku wajib. Nah, itu tampak halaman 191. Ya. Jadi kalau Anda pas kuliah ini mau buka, Anda ya gambarnya nggak akan beda dari ini. Nah, apa yang harus Anda pahami tentang proses audit? Nah, nanti dari per poin ini, per kota ini nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, hanya nanti pagi ini saya akan menjelaskan di pertama sama kedua. Ya. Selanjutnya nanti berikutnya. Oke, sekilas saya beri gambaran. Di dalam proses audit, itu pertama kali Anda harus memahami tentang bisnis dan industri. Itu jelas. Anda harus tahu perusahaan apa yang Anda hadapi. Ya, nanti setelah ini saya hanya beri gambaran kasar, nanti saya beri penjelasan detail untuk kedua poin ini. Terus kedua, mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan. Ya. Yang ketiga,
membuat keputusan tentang materialitas. Tadi sempat waktu presentasi di paragraf kedua, itu ada kalimat materialitas. Nah, nanti apa sih materialitas yang terkait dengan audit? Ya. Terus yang ketiga, membuat keputusan tentang komponen risiko audit. Kelima, memperoleh bukti melalui prosedur audit. Nanti ada ya waktu jadi nanti bertahap ini saya jelaskan setiap pertemuan. Bentar, chat saya habis. Nah, terus yang ungu itu bicara tentang pengendalian intern. Nah, pengendalian itu bicara persis waktu menetapkan SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Ya, hanya sayangnya yang ada dapatkan hanya SIA 1. Padahal idealnya seharusnya SIA sampai 2. Berarti yang ada dapatkan itu kurang lengkap. Ya, seharusnya seperti biaya, Anda cuma biaya 1, seharusnya biaya tidak mungkin 1, 2. Ya, padahal ilmu 2 itu penting. Ya, jadi pengendalian intern menyangkut ilmu SIA. Ya, jadi bagaimana perusahaan yang kita kenal sekarang istilahnya SOP. Ya, setiap perusahaan ada prosedur yang kita kenal SOP, seperti akuntansi, prosedurnya gimana di perusahaan tersebut, terus prosedur kalau ada pembelian seperti apa, kalau ada prosedur penjualan seperti apa, itu SIA ya, termasuk prosedur produksi, bentuknya seperti apa, ya. Jadi untuk setiap perusahaan itu beda. Nah, di situ yang untuk prosedur itu menyangkut 3 langkah, ya. Pertama, auditor yang sebelah kiri itu awal-awal harus memperoleh tentang sistem pengendalian intern yang dianut oleh perusahaan. Maksudnya prosedur apa yang dipakai oleh perusahaan, auditor harus tahu, harus minta. Apakah ada prosedur atau tidak? Ya beda ya. Ada prosedur atau tidak akan beda. Ya tahu. Kalau ada prosedur, langkahnya jelas. Nah, satu contoh prosedur Anda lihat. Mungkin yang rumahnya luar kota pernah naik kereta api ya. Ya seperti kita mau ke daerah barat, ke daerah atau ke Malang ya. Kita lihat begitu berangkat dari stasiun, ya jalurnya ini ada 1 jalur, ada 2 jalur. Begitu masuk stasiun, itu jalurnya 4, 3, 4, 5, tergantung dari besarnya stasiun. Nah, disitulah ada yang namanya prosedur. Kita harus masuk rel yang mana? Nah, tujuannya apa? Supaya menghindari tabrakan. Ya, jadi termasuk juga yang dimaksud di SIA itu jangan sampai ada perangkapan fungsi. Nah, itu maksudnya situ. Jadi kenapa kalau Anda mungkin yang ke barat ya, pernah ke Jogja atau ke rumah daerah barat atau ke timur, ya terminal yang barat yang besar itu ke Mojokerto, ke Jombang, ya itu kenapa relnya begitu stasiun jadi 4 jadi 5. Nah, itu ada yang parkir, ada yang crash. Nah, itu yang menyangkut ilmu sistem dan prosedur. Ya, yang ada kenal buku pedoman dan SOP itu namanya prosedur. Nah, setelah auditor mendapatkan SOP, ya, kalau perusahaan tidak punya SOP, pasti perusahaan itu nggak karu-karuan. Pasti. Ya, nanti Anda mengalami setelah bekerja, apakah masuk perusahaan perorangan, perusahaan yang betul-betul perusahaan, itu akan beda. Ya,
Kalau perusahaan perorangan, SOP-nya nggak ada tertulis. Itu hanya petunjuk gitu aja. Oh, kamu kerjakan ini, tapi tidak ada tertulis. Berarti yang namanya ada SOP tapi tidak tertulis. Itu berarti sama juga bohong. Ya, nah seharusnya SOP itu tertulis. Nah, di tengah auditor itu akan menguji SOP-nya itu sudah baik atau enggak. Jangan-jangan sampai ada perangkapan fungsi, ya, sampai terlalu birokrasi. Nah, diuji oleh auditor, ya, arahnya kemana? Apakah ini cukup baik untuk pengendalian? Ya, karena pengendalian internal tujuannya apa? Untuk menghindari adanya kerugian, baik kehilangan fisik maupun adanya pemborosan. Prosedur SOP timbul apa? Bukan hanya perusahaan, timbul dalam sikap pribadi, timbul dalam kondisi rumah tangga. Itu secara umum beda, tapi ada hal-hal yang spesifik. Ya, mungkin di rumah Anda mungkin harus mau keluar harus salim orang tua. Ada juga yang penting Pak, Bu, berangkat. Nah, itu namanya SOP, berbeda ya. Jadi tujuannya supaya waktu kamu keluar itu tahu ya keluar kemana. Nah, jadi ada juga yang hanya Bu, Pak keluar. Terus ada juga yang salim, sungkem. Ya, sungkem itu lebih punya makna ya. Jadi usahakan kalau orang tahu itu sungkem. Ya, jadi karena itu ada berkah ya. Kalau Anda sudah biasa sungkem, sekarang sungkem. Jangan sungkem waktu hari raya. Ya, itu orang tua harus kita taati. Ya, tapi dalam hal apa? Dalam hal yang normal. Tidak mungkin orang tua Anda suruh melompat ke kali, Anda lompat, nggak bisa ya. Itu kan tidak benar. Ya, jadi kalau Anda tujuannya apa? Orang tua, oh kamu taat. Kedua, izin kemana? Jadi tahu arahnya ke utara, Bu. Saya ke utara, selatan. Terus ada prosedur lagi. Ya, ada prosedur kebiasaan kamu minta sangu. Ya, atau tanpa dikasih sangu sama orang tua langsung dikasih. Prosedurnya beda. Ya, inilah yang dimaksud prosedur satu rumah tangga. Nah, prosedur SOP dalam Anda sendiri. Ya, bagaimana saya bangun pagi? Ya, apa yang harus Anda lakukan setelah subuh? Ya, kalau Anda setelah subuh siap mau berangkat kuliah, coba sampai prosedur apa? Oh, saya sholat dulu. Sholat apa? Yang kita kenal sholat, sholat duha. Itu penting. Prosedur itu atau dua. Setelah sholat Anda ngaji. Jadi tidak sama. Ya, tujuannya apa? Anda cari selamat. Nah, seperti prosedur dalam perusahaan pengendalian intern untuk menghindari adanya kecurangan. Ya, sekarang banyak guyonan ya. Pakai jilbab pacarannya ngalah-ngalah orang nggak pakai jilbab. Nah, ini hati-hati. Memang banyak ya pakai jilbab. Ya. Padahal pakai jilbab tujuannya apa? Untuk keselamatan. Karena di ayat Quran sudah ada dua supaya kamu dikenal. Nah, dikenal apa? Anda pernah merasakan toh kalau diganggu pakai jilbab, paling lawan Anda bilang Assalamualaikum. Nah, beda ya. Nah, kalau nggak pakai jilbab bisa dicolek. Nah, beda, itulah. Jadi di jilbab pengamanan itu namanya pengendalian intern. Ini pengendalian intern itu ada yang dari Allah, ada yang dari kita yang membuat. Ya, aturan sholat sama, itu pengendalian intern. Supaya sehari 5 kali kita ingat pada Allah. Kita minta ampun. Kedua, berdoa. Ini maksud dari pengendalian intern. Nah, terus dari pengendalian intern, nah, kita masuk mendekati pengujian substantif. Itu ada 3, melalui prosedur analisis, melalui prosedur rincian dan transaksi, ada rincian 1. Nanti dijelaskan detailnya, akan berikutnya akan dapat
Itu menetapkan bagaimana menggunakan bukti. Nah, setelah menetapkan barang bukti, auditor tujuannya apa? Untuk mengeluarkan opini. Ya, makanya sampai di situ ada yang tentang keyakinan tentang opini itu sama di prosedur yang umum di atas, membuat keputusan tentang risiko audit itu terkait. Nah, setelah itu ada 3 yang paling bawah. Ya. Hasil audit itu komunikasi kepada para pengguna laporan keuangan dalam melalui pendapat. Jadi setelah auditor setelah mengaudit, membuat laporan akuntan, di situ dibicarakan dulu ke perusahaan. Tidak asal jadi Anda mau audit langsung jadi laporan, tidak. Ada yang namanya presentasi. Jadi komunikasi. Ya. Apa yang dikoreksi, bagaimana opininya, dibicarakan dengan pihak yang memberi tugas untuk mengaudit. Jadi tidak langsung, makanya di paragraf pertama itu penting, itu disebutkan paragraf pertama di audit yang paling alinea paling bawah itu menyatakan laporan keuangan menjadi tanggung jawab manajemen. Akuntan hanya bertanggung jawab pada opini. Nah, di situ orang lain tanya, "Loh Pak, sudah diaudit akuntan, kok akuntan nggak tanggung jawab terhadap laporan keuangan?" Enggak, laporan keuangan itu milik perusahaan. Walaupun setelah diaudit ada koreksi, itu ada lewat presentasi. Minta persetujuan dari yang kita audit. Nah, walaupun angkanya berubah, pihak intern perusahaan itu menandatangani. Nah, setelah tandatangani, walaupun laporan itu berubah dari awal, ya tetap menjadi pihak manajemen. Jadi auditor hanya bertanggung jawab paling awal di lembar opini. Kemarin saya sudah kasih tahu, laporan akuntan ada 2, short form dan long form. 1 sampai 4 sama, yang paling atas opini. Nah, di situ tanggung jawab akuntan itu hanya di opini aja. Sedangkan ke bawah 2, 3, 4 kalau long form sampai 5 itu tanggung jawabnya perusahaan, bukan akuntan yang tanggung jawab. Karena data itu data milik perusahaan. Ya. Jadi seolah-olah kita ini lucu, loh Pak, akuntan kok enak ya, hanya tanggung jawab ke opini. Loh iya, memang tanggung jawab akuntan itu hanya pendapat tadi. Yang 4, yang poin 1 ada 2. Nah itu yang perlu Anda pahami. Dia kalau masyarakat tanya, loh kok enak ya auditor mengaudit, kadang-kadang merubah posisi laporan keuangan, tidak mau tanggung jawab terhadap laporan keuangan. Nah, ya memang tidak. Kenapa? Umpama tadi waktu kita terima untuk audit bentuknya A. Terus setelah audit jadi A+ bentuk laporan keuangannya. Nah, di situ tidak semata-mata laporan itu langsung jadi, ya, tapi dipresentasikan, dibicarakan dengan pihak klien, ya, dengan klien yang kita audit. Setelah setuju, tanda tangan. Begitu klien tanda tangan, tanggung jawab laporan itu kembali ke pihak manajemen. Makanya akuntan walaupun mengaudit tidak semata-mata langsung laporan selesai. Dia buat final, tidak. Buat draft dibicarakan dulu. Itu yang perlu Anda pahami. Terus yang paling bawah yang kedua, komunikasi lain yang diperlukan kepada pihak komite audit. Jadi gini, kadang-kadang auditor itu memeriksa satu perusahaan, perusahaannya baru, bukan baru berdiri, tidak ya, modelnya baru. Nah, seperti dulu kita kenal istilah leasing. Dulu leasing itu terbitnya sekitar tahun 90-an. Sebelum itu nggak ada leasing. Karena itu dari perusahaan luar negeri masuk ke kita. Nah, waktu diaudit dari sebelum leasing, terus jadi leasing, mungkin akuntan leasingnya agak belum diterapkan di PSAK atau belum
teorinya belum digunakan secara utuh. Nah, makanya waktu nyusun laporan keuangan, akuntan nanti bicara dengan sesama auditor yang kita kenal IAI. Ini loh, ada perusahaan baru, gimana bentuknya? Gimana laporannya? Ya apa-apa. Itu namanya komunikasi lain yang diperlukan kepada komite audit. Nah, sekarang contohnya yang baru, perusahaan yang jual produknya lewat internet atau usaha jasa yang sekarang kita kenal persewaan sewa sepeda motor atau mobil. Nah, itu kan baru itu ya. Itu nanti kalau belum dirancang oleh IAI, akuntan awal-awal menemukan pelanggan seperti ini, dia akan minta diskusi dengan para IAI, para auditor. Ini gimana ini? Jadi minta pendapat mungkin cara penyajiannya. Nah, itu karena itu hal yang baru. Terus yang terakhir, komunikasi temuan yang berkaitan dengan jasa bernilai tambah. Nah, kita tahu setelah mengaudit, akuntan itu menyusun laporan akuntan yang kita kenal ada dua bentuk ya, yang short form sama long form. Ya, yang ya tadi saya bilang belum sempat dipresentasikan oleh kelompok yang tadi presentasi, lupa ya atau ya apa. Nah, terus setelah mengaudit, auditor kan masuk ke perusahaan, dia akhirnya tahu kelemahan-kelemahan apa yang ada di perusahaan, mungkin yang terkait dengan SOP. Ya, belum tentu ada SOP itu baik, belum. Nah, auditor menguji terus menelaah, ini ada kelemahan ya. Nah, contohnya di perusahaan tidak ada kartu stok di gudang. Nah, auditor nanti membuat laporan di luar laporan akuntan yang kita kenal dengan manajemen report. Jadi istilahnya manajemen report itu laporan di luar laporan akuntan yang merupakan advis tambahan. Ya, jadi saran-saran apa atau komentar tentang hal-hal yang perlu diperbaiki setelah kita mengaudit. Nah, di situ kenapa dinamakan bernilai tambah? Bagi perusahaan komentar itu bisa memperbaiki diri. Nah, bagi perusahaan. Bagi akuntan, itu kadang-kadang perusahaan itu tidak sempat atau tidak bisa menyusun sistem yang dikomentari oleh akuntan. Makanya mungkin dia memberi tugas ke akuntan, Pak tolong buatkan menurut Bapak gimana prosedur yang baik untuk produksi, untuk pembelian atau penjualan. Nah, di situ akhirnya akuntan yang menyusun perbaikan tersebut. Cuma ingat, bukan akuntannya yang membuat, tapi konsultan. Karena ingat, setiap kantor akuntan itu bertindak atau otomatis juga membuka sebagai konsultan. Ya, makanya disebutkan kantor akuntan apa dan konsultan apa. Namanya tetap. Ya, jadi kalau umpama kantor akuntan Oktaviani, ya, otomatis itu nanti ada konsultan Oktaviani. Kenapa? Kalau kantor akuntan itu hanya memeriksa laporan keuangan. Kalau bicara membantu perbaikan yang ada kesulitan di perusahaan, entah perpajakan, ya, atau yang lain, ya, pengendalian intern, itu yang bangun, yang buat konsultannya. Ya, jadi kalau suatu saat dengar, loh, kok ada kantor akuntan menyusun laporan keuangan. Padahal akuntan seharusnya memeriksa laporan keuangan. Bukan akuntannya, tapi konsultannya. Cuma ini ada larangan. Kalau kantor konsultan A yang dia nyusun laporan keuangan, dia tidak boleh mengaudit. Nah, itu. Jadi kalau dia menyusun laporan keuangannya, dia kantor akuntannya tidak boleh mengaudit. Ya, jadi harus diaudit oleh kantor akuntan lain. Nah,
Ini sekilas, hati-hati yang presentasi minggu depan. Nah, sekarang tadi saya janji menjelaskan tentang memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri dan identifikasi hasil laporan keuangan yang relevan. Nah, kenapa auditor itu harus memahami tentang bisnis dan industri? Setiap perusahaan itu berbeda-beda bentuk atau punya keunikan sendiri. Contoh perusahaan jasa. Kalau saya tanya perusahaan jasa apa saja? Ada jasa perakitan, ya, ada jasa asuransi, ada jasa pengelolaan keuangan seperti bank, ya. Nah, terus ada jasa pencucian, macam-macam ya. Sekarang Anda lihat, Anda harus paham. Umpama saya memberi tugas Anda, kebetulan saya terima tugas pemeriksaan dari bank. Anda harus tahu, bank itu usahanya apa ya? Ya, Anda tahunya bank, Anda hanya menabung. Ya, hampir semua punya tabungan ya. Nah, soalnya, saya nabung di bank Jatim. Anda harus tahu bank itu usahanya apa sih? Nanti berdampak apa? Berdampak ke laporan keuangan. Kira-kira bentuknya seperti apa? Laporan keuangan, karena nanti beda. Ya, terus kedua, Anda mengaudit perusahaan asuransi. Apa sih perusahaan asuransi? Tidak semua Anda paham. Nah, kalau Anda mau mengaudit, harus tahu. Yang penting kulitnya tahu dulu. Nah, contoh seperti bank. Bank itu jasanya memberi pinjaman. Kalau menerima tabungan itu hanya sampingan. Ya, intinya bank itu memberikan pinjaman. Ya, ini maaf lepas dari ini haram atau tidak saya nggak bicara ya, semua punya pendirian sendiri-sendiri. Nah, bank memberikan pinjaman akan membebankan Anda bunga pinjaman ya, karena ada pinjam berarti Anda memberi timbal balik yang berupa bunga. Itu tujuan utama bank. Nggak mungkin, makanya berarti kalau bank itu usahanya memberikan pinjaman, otomatis bank harus punya dana banyak. Harus itu. Nah, akibatnya apa? Pasti kasnya banyak, tinggi. Ya, sampai mungkin kasnya atau setara kas itu bisa sekitar 75%, 80% dari aset yang lain. Nah, otomatis karena dia memberikan pinjaman, otomatis penghasilan utama itu bunga atas pinjaman. Nah, perkara Anda bank itu menerima tabungan, giro, deposito dari pelanggan, itu memang boleh. Ya. Kenapa? Karena bank itu juga untuk menyimpan dana bagi masyarakat. Nah, dari bunga deposito Anda akan membayar bunga. Contoh kalau ada pinjam, Anda punya rekening tabungan di bank, itu kan ada beban administrasi, ada beban bunga. Ya, bagi Anda kalau Anda tabungan, bunganya penghasilan. Tapi beban administrasi bagi Anda beban, bagi bank pendapatan. Karena intinya timbal balik ya. Sama dengan Anda kenal teori tentang rekonsiliasi. Karena apa yang dicatat bank kebalikan yang dicatat oleh perusahaan. Nah, otomatis kalau Anda sudah kenal, kedua jasa, nggak boleh ada persediaan. Ya, yang ada hanya diganti dengan perlengkapan. Nah, karena perusahaan jasa itu ada persediaan tapi kecil, makanya masuk di perlengkapan. Ya, makanya waktu Anda di PA1 itu tidak ada persediaan jasa itu, hanya perlengkapan. Ya,
Jadi itu yang harus Anda pahami. Kedua, perusahaan asuransi. Ya, apa sih perusahaan asuransi ini? Nah, Anda mungkin kenal asuransi, ada yang tidak kenal. Nah, mungkin orang tua Anda ikut. Asuransi itu perusahaan pertanggungan. Siapa yang nanggung? Ya perusahaan asuransi. Nah, apa yang dia dapat? Ya otomatis kan dia nanggung. Kalau terjadi sesuatu, Anda harus bayar premi. Nah, berarti premi ini penghasilan utama dari perusahaan asuransi. Nah, itu lebih beda ya. Makanya disebut kenali bisnis dan industrinya. Ya. Terus kita lihat perusahaan industri. Perusahaan industri banyak macam-macam. Ya, ada industri bank, ada, industri ban, ya, ada industri rokok, ada industri kosmetik, ya, ada yang berupa cair, ada yang berupa padat, ada yang dua-dua berupa cair dan padat, Unilever ya. Jadi macam-macam, ada industri semen, banyak. Nah, kenapa? Kalau perusahaan industri Anda harus tahu bahan baku. Apa bahan baku dari perusahaan tersebut? Contoh, perusahaan ban, seperti Goodyear. Bahan bakunya mesti latex, karet. Ya. Terus kedua, perusahaan kosmetik, lihat kosmetiknya. Nah, Anda sebagai wanita bisa pakai kosmetik, apa bedak ya. Nggak ada wanita nggak pakai bedak, umum ya. Ada juga nggak pernah pakai bedak, tapi 95% pakai bedak. Nah sekarang saya tanya, Anda perempuan, ya, apa bahan bakunya bedak? Ayo, ya Anda pakai setiap hari itu, ngerti enggak? Apa bahan bakunya bedak? Nggak tahu toh? Nah ini makanya di audit harus kenali dulu. Kenapa Anda harus kenal bahan baku? Jangan sampai waktu Anda audit, ya, Anda tanya ke orang akuntansi, Pak, Mbak, bahan bakunya ini apa? Orang sana ketawa, loh audit loh, nggak tahu bahan bakunya. Nah, kalau Anda sudah masuk tidak yakin orang akuntansi, Anda dipermainkan. Nah, ini jelas. Mana tadi sudah disebutkan, oke, minyak wangi, ya, yang cair. Apa bahan bakunya? Nggak tahu Anda. Nah, inilah yang dimaksud di poin pertama. Kalau orang laki nggak tahu masih bisa toleransi. Apa bahan bakunya bedak, bahan bakunya minyak wangi. Ya, nah sekarang kita kembali, orang laki harus tahu, perempuan nggak tahu. Pabrik rokok, apa bahan bakunya rokok? Anda paling dengar pasti tembakau, Pak. Kadang-kadang orang nggak tahu Anda, apa sih tembakau kayak apa? Bayangkan kalau mau audit, Anda perusahaan rokok, tanya, Pak, bahan bakunya apa? Beda kalau Anda masuk ke perusahaan tadi, tolong mana stok bahan baku rokok tembakaunya. Yakin, oh berarti auditor ini tahu. Ya, bukan hanya catatan atau laporan keuangan, tapi bahan bakunya Anda harus paham. Itulah pemahaman di dalam pertama, harus memahami bisnis dan industri. Ya, itu yang perlu, jangan sampai Anda kebelusuk. Ya, contohnya apa? Ada perusahaan grup. Grupnya dia usaha asuransi, satunya bank. Bank juga kadang jadi perusahaan asuransi. Terus Anda diberi seharusnya audit bank, tapi Anda dikasih neracanya asuransi. Anda diterima aja. Satu kesalahan fatal. Ya. Karena sekarang banyak perusahaan grup. Harus mengenal. Ya, ini yang maksud pemahaman di dalam poin 1. Ya, hati-hati kalau nanti Anda ditanya, kenapa auditor harus, kalau mau audit harus memahami bisnis dan industrinya. Silakan menjelaskan apa yang saya beri contoh, tidak terbatas pada apa yang saya jelaskan. Ya, jadi itu yang
yang dimaksud di poin pertama. Terus poin kedua tentang asersi laporan keuangan yang relevan. Itu Anda bisa lihat di PPT yang kedua. Ya. Jadi asersi manajemen itu adalah kebijakan atau cara yang diambil oleh manajemen dalam hal memproses laporan keuangan. Karena ada keharusan yang harus diterapkan, nah contoh tadi ya, PSHK. Tinggal perusahaannya apa, itu harus diterapkan sesuai dengan PSHK. Nah kedua, ada kebijakan-kebijakan yang boleh Anda pilih. Nah, contohnya apa? Nah, di pembayaran persediaan, ada FIFO, ada LIFO, ada average, silakan dipilih. Boleh. Ya, itu kebijakan apa yang Anda pilih. Jadi walaupun angkanya satu perusahaan satu dan lain itu sama, kalau satu pakai LIFO, satunya pakai LIFO, itu akan berbeda. Nah, itu namanya menyangkut tentang asersi manajemen. Nah, silakan dibuka yang tadi tentang asersi manajemen. Nah, pemahaman asersi manajemen itu ada 5. Ya, ada 5. Ya. 1, tentang keberadaan dan keterjadian. Berarti menyangkut akuntansi. Ya, tentang keberadaan atau keterjadian. Existence or occurrence. Hati-hati ada or, ada and ya. Artinya existence or occurrence. Ya. Berkaitan dengan apakah aktiva atau kewajiban entitas perusahaan yang kita audit benar-benar ada pada tanggal tertentu. Maksudnya tanggal raca ya, kalau kita mau audit. Dan apakah transaksi yang dicatat benar-benar telah di selama periode tersebut. Ini menyangkut istilah kita accrual basis. Ya, jangan periode seperti ini kalau Anda buat neraca bulanan. Sekarang Anda membuat neraca yang kemarin bulan Mei, ya ini April kan baru mulai. Kalau sekarang Mei, transaksi Juni jangan dimasukkan Mei, transaksi Mei, Maret kemarin jangan dicatat di bulan April. Nah itu berarti jadi memang terjadi sesuai dengan waktunya. Ya. Terus kedua, kelengkapan, completeness. Berkaitan dengan apakah semua transaksi dari akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah dicantumkan. Jadi tidak boleh ada transaksi yang disembunyikan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Right and ini ya. And obligation. Jadi kalau and dan, kalau all itu salah satu, pemahamannya bisa-bisa dua sama. Berkaitan dengan apakah aktiva telah menjadi hak entitas, ini penting ya, dan hutang memang menjadi kewajiban entitas pada suatu tanggal tertentu. Tanggal tertentu berarti tanggal laporan keuangan. Kita tahu di neraca ada aktiva, aset, harta yang bermacam-macam bentuknya. Ada kas, ada persediaan, ada piutang, terus ada surat berharga, ada tetap. Jadi kalau nggak agak terganggu bayi nangis itu putrinya Bu Rizka ya. Nah, ibunya Gerd Hampus. Jadi kalau di neraca itu sudah ada istilah aset,
itu memang aset benar-benar milik perusahaan. Beda loh. Aset itu pengertian milik perusahaan dengan milik pemodal itu beda. Belum tentu aset itu miliknya pemodal. Mungkin pemodal hanya sebagian, ya. Walaupun itu perusahaan perorangan ya. Seolah-olah perusahaan perorangan asetnya milik dia. Enggak. Karena apa? Karena dari sebagian aset itu ada hutang, ya. Berarti sebagian aset itu tidak milik pemodal semua, karena dia milik orang lain. Nah, itu dimaksud memang hak perusahaan dan hutang memang dicatat sesuai pada saat tanggal laporan. Ya, jadi situ contoh apa? Persediaan. Kita kenal teori konsinyasi. Ada consignment out, ada consignment in. Ya, mungkin sebutan dapat. Consignment out itu adalah Anda punya barang dijualkan ke orang lain. Itu konsinyasi keluar. Ya, jadi barang Anda yang dititipkan keluar. Nah, ada juga consignment in. Berarti Anda ada milik orang lain yang Anda jualkan. Jadi Anda dititipi oleh orang lain untuk dijualkan. Nah, kalau barang Anda yang ada di titipan orang luar dijualkan, itu memang aset Anda. Tapi jangan barang orang luar dititipkan ke Anda untuk dijual, jangan diakui sebagai harta Anda. Ini yang dimaksud di dalam right and obligation. Ya, itu pemahaman dari, jadi harta itu memang betul-betul milik perusahaan. Jangan milik orang lain Anda akui. Yang sering itu di persediaan. Tadi persediaan. Ya, ini perlu Anda pahami. Ya. Terus juga ada mungkin ada titipan ya dari orang luar. Ya, jangan dimiliki seolah milik Anda, nggak boleh. Ya. Nah, keempat, kelima, penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. Ya. Jadi disajikan dan diungkapkan. Nah, ini yang terkait dengan 5 syarat dari bentuk laporan keuangan yang kita kenal sekarang CALK, catatan atas laporan keuangan. Kenapa ini harus disajikan dan diungkapkan? Apa yang Anda sajikan itu harus jelaskan. Ya. Karena yang ada di laporan keuangan itu hanya akunnya aja. Nah, contoh ya, di situ ada biaya dibayar di muka. Anda orang pembaca itu tanya, perusahaan itu mengeluarkan biaya di muka apa? Nah, mungkin sewa, mungkin asuransi, mungkin yang sekarang ada lagi muncul baru ini seperti listrik. Ya, listrik sekarang bayar dulu. Kalau perusahaan rumah tangga nggak terasa. Tapi kalau industri yang setiap hari barang milik setiap bulan miliatan, itu kadang bayar dulu. Nah, bayar dulu tuh yang tidak terpakai itu masuk biaya dibayar di muka. Nah, inilah yang harus Anda pahami ya. Jadi contoh lagi kalau di neraca ada kas dan setara dengan kas. Ya, bayangkan kalau Anda sebuah laporan ini Anda baca, loh, kas setara kas. Kas yang mana? Yang setaranya apa? Ya, Anda jelaskan, kas kecil atau kas besar. Setara dengan kas apa? Kalau Anda punya 3 bank ya, Bank Bukopin, Bank BRI, Bank BCA, itu dijelaskan. Ya, diungkapkan. Itu apalagi yang kita lihat di hutang. Ada kredit bank. Sekian besar, miliatan. Kalau saya baca neraca dari saya bilang kredit bank 3 miliar. Anda pasti tanda tanya. Kredit ini buat apa? Banknya apa? Jaminannya apa? Bunganya berapa? Nah, ini makanya saya harus mengungkapkan. Nah, mungkin kredit adalah kredit investasi ke bank BCA. Jangka waktunya berapa tahun?
bunganya berapa tahun, bunganya berapa persen, ya. Terus jaminan kredit apa yang saya berikan dari aset tetap, karena jaminan tuh diambil dari aset tetap, entah tanah, entah gedung, atau mesin, ya. Berarti kalau udah punya kredit, yang Anda akui hanya harta yang Anda tarik uangnya, tapi kewajibannya harus juga Anda catat. Kalau di akuntansi itu kita kenal hak dan kewajiban. Kalau Anda lihat jurnal, ya, di jurnal itu ada debit kredit. Jadi debitnya itu hak, kewajibannya yang kreditnya kewajiban, atau bisa terbalik, ya. Contohnya hutang itu kredit, tapi kalau hutang dilunasi posisinya ke debit, mengurangi hutang, tapi saldonya tetap ada di kredit. Nah, jadi terus di asersi ini ada yang kita kenal makna, ya. Jadi setiap akun itu ada makna yang tersirat, ya. Seperti kita lihat ada di situ Anda baca piutang dagang, ya. Anda baca di piutang dagang, apa makna dari piutang dagang yang disajikan oleh perusahaan? Itu ada pemahaman. Jadi pengertian di asersi itu ada makna yang tersirat, ya, secara eksplisit maupun secara implisit, ya. Nah, contoh, ya, di perusahaan ada di laporan keuangan itu ada hutang, ya, ada piutang totalnya 40 juta. Nah, otomatis piutang yang tampak di laporan keuangan itu pasti neto, ya, nilai nominal dikurangi cadangan, ya. Jadi tidak ada yang diperinci, nilai nominal dikurangi cadangan, tapi netonya ditambahkan. Kenapa? Kalau perusahaan tidak membuat cadangan, itu berarti nggak wajar, karena itu sudah diatur di PSHK, ya. Jadi harus membentuk cadangan. Nah, apa makna dari Anda lihat kalau di neraca ada piutang dagang 40 juta? Ya. Maknanya apa? Nah, ada yang eksplisit, jadi ada yang makna yang secara tersirat di luar, dan makna yang pemahaman dari dalam, yang implisit. Nah, contohnya, pertama, secara eksplisit, piutang yang 40 juta itu memang benar-benar ada. Itu pemahaman eksplisit yang pertama. Terus kedua, jumlah piutang usaha yang benar, yang 40 juta itu nilai perolehan dikurangi akumulasi. Dikurangi cadangan, ya. Itu makna secara eksplisit. Jadi pertama, piutang itu memang ada. Kedua, piutang itu harus disajikan neto, karena di piutang sesuai dengan PSHK nilai nominal dikurangi cadangan. Terus pengertian secara implisit itu ada 3 untuk piutang. 1, semua piutang yang harus dilaporkan telah dilaporkan semuanya. Jadi tidak ada piutang yang disembunyikan, ya. Jadi kalau ada 30 debitur, ya sajikan 30 debitur. 2, semua piutang usaha yang dilaporkan tersebut, nah, adalah benar-benar milik entitas yang sudah saya jelaskan tadi. Dia piutangnya memang piutang perusahaan. Kalau piutang usaha berarti memang hasil dari timbulnya dari penjualan kredit, ya. Terus yang ketiga, semua pengungkapan yang sesuai dengan berkaitan dengan piutang telah dicantumkan. Jadi contohnya kalau piutang 40 juta, itu harus diperinci nasabahnya. Kalau ada 15 pelanggan, debitur, Anda tulis 15. Masing-masing totalnya berapa. Nah, jadi asersi itu dengan pemenuhan 5 kewajiban tadi, di setiap
pos di laporan keuangan itu dia punya pemahaman, ya, punya makna bagi auditor secara eksplisit dan implisit. Nah, saya ulang kembali, kalau tadi secara eksplisit dari pemahaman bentuk luar, piutang itu memang ada. Ya. Kedua, piutang memang sudah disajikan neto. Neto itu nilai bruto dikurangi cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Nah, ini bisa buat Anda bahan materi skripsi. Contohnya, kalau nanti di laporan keuangan tidak bentuk cadangan, Anda tahu laporan keuangan perusahaan tidak bentuk cadangan, itu menjadi bahan skripsi Anda. Ya, karena di PSHK harus membentuk cadangan. Kalau perusahaan tidak bentuk cadangan, piutangnya bisa dikecualikan. Berarti bisa tidak wajar atau wajar kecuali piutang. Akibat tidak membentuk cadangan. Kalau nilainya besar, piutang itu bisa tidak wajar. Ya, itu pemahaman terkait dengan opini. Ya. Jadi yang perlu Anda ingat, 5 poin kategori asersi. Satu yang sudah ada tadi, saya ulang kembali. Keberadaan atau keterjadian, existence or occurrence, kelengkapan, completeness, hak dan kewajiban, right and obligation, penilaian atau alokasi, valuation and allocation, terus presentation and disclosure, penyajian dan pengungkapan. Nah, jadi untuk proses akuntansi sudah Anda bisa sudah saya berikan. Terus untuk poin pemahaman tentang bisnis dan industri serta asersi laporan keuangan sudah saya berikan, itu buat presentasi minggu depan. Ya. Jadi kalau asersi manajemen di buku wajib ada di halaman 195. Ya, asersi manajemen ada di halaman 195. Kalau pengetahuan tentang bisnis industri ada di halaman 191. Ya, jadi ini supaya nanti kalau Anda presentasi baca itu buku, Pak saya belum punya buku wajib. Buku lain pun tidak apa-apa, cuma yang terkait dengan materi ini. Ya. Karena berikutnya juga ada tugas itu saya ambil dari buku. Ya, saya kira itu yang materi untuk pagi ini. Nah, walaupun puasa, saya tidak lupa memberi gado-gado ya. Gado-gado yang biasa setelah akhir kuliah menjadi tugas kelompok. Saya waktunya karena puasa. Nah, saya kasih waktu paling lambat karena puasa ya, saya tidak maksa Anda sampai jam 12. Berarti cukup penting ya. Soalnya karena memang agak mikir dikit. Ya. Oke, saya kirim soalnya. Oke, gado-gadonya saya kirim. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Nanti kalau istirahat siang ya. Nah, itu 2 lembar. Ada kakek Pak Jono soalnya 2 lembar. Enggak. Itu 1 lembar. Cuma saya informasikan 2. Mungkin 1 gak jelas. Anda bisa lihat di lembar satunya. Oke, supaya cepat selesai.
itu saya berikan paling lambat jam 12. Ya, sudah cukup waktunya 2,5 jam. Saya kira nanti kalau udah paham 1/2 jam, ya dikirim nggak apa-apa. Nah, silakan saya absen. Saya tunggu 2 menit. Oke, Sophie. Ulil ini tolong muncul ya. Jangan. Tadi Ulil nggak muncul. Oke, saya ambil gambar. Umi Malika, silakan cepat. Inka, Hadir, Pak. Umi Malika. Iya, Pak. Saya lagi Umi Malika muncul. Oke, sambil gambar. Oke, terima kasih. Sudah absen di e-learning ya? Sudah bisa ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Senin ya. Untuk berikutnya Senin ya, bukan Jumat lagi ya. Jadi yang presentasi minggu depan nanti saya kirimkan hari Senin karena waktunya pendek. Besok Anda boleh tanya ya, karena Senin kita kuliah lagi. Kuliah yang terakhir ke-7. Pernah dengar kapan UTS-nya? Belum dengar, Pak. Belum ya? Ya mungkin bingung ya antara mau lebaran sama enggak. Padahal minggu depan sudah pertengahan ya. Saya nggak tahu apa sebelum lebaran atau sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
kasih.